قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari seorang tokoh aswaja. Ini tokoh aswaja, tapi ini termasuk tokoh aswaja yang memiliki pemikiran yang sehat, yang waras, dan cerdas kaum muslimin. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh aswaja seperti Pak Mustamar, ya, apalagi seperti penceramah-penceramah yang hendagel ya, seperti Miftah, Gus Baha, kemudian siapa lagi ya, tokoh-tokoh aswaja yang lumayan terkenal itu ya, Muafik ya. Kalau dibandingkan dengan mereka ini sangat jauh kaum muslimin ya. Dan mungkin mereka akan kepanasan ketika mendengar ceramah dari tokoh aswaja yang satu ini kaum muslimin. Di sini ada sebuah video dari Bapak Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahro, MA ya. Di mana Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini membahas sebuah amaliyah yang banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh NU yang ternyata itu memang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kita langsung saja simak videonya. Ustaz, sesudah sholat itu sebaiknya langsung Fatihah atau tahlil? Atau tahlil? Saya lupa ya. Jadi gini guys, dugaan kuat saya. Jadi sesudah Fatihah itu memang ada. Sesudah Fatihah, sesudah sholat itu ada imam yang langsung Al-Fatihah. Nah kaum muslimin, jadi di sini beliau ini berbicara tentang amaliyah zikir setelah sholat kaum muslimin ya. Dan siapa lagi kaum muslimin yang biasa mengamalkan yang setelah sholat ini bukannya berzikir sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi membuat tata cara zikir sendiri kaum muslimin ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai contoh, tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW ya. Kita sering mendengar kaum muslimin ya, ketika selesai sholat mereka langsung membaca, bukan hanya membaca ya, menginstruksikan kepada jamaahnya untuk mengikuti bacaan imam Al-Fatihah, kemudian langsung mereka membaca Al-Fatihah, bahkan tidak lagi berzikir. Setelah Al-Fatihah imam langsung memimpin doa dan kemudian selesai ya, tanpa berzikir. Dan itu sering kali terjadi kaum muslimin, sering kali terjadi, dan banyak tempat yang mengamalkan yang seperti itu kaum muslimin. Dan itu jelas ya, yang mengamalkan seperti itu adalah saudara-saudara dari NU ya. Jadi saudara-saudara dari NU ya, Pak Kiai, Pak Ustadz ya, jangan kejang-kejang kalau melihat video ini ya. Jangan emosi ya, jangan kejang-kejang, jangan kecewa dengan Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ya, akan tetapi resapi betul kaum muslimin yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini sesuai apa tidak ya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ikuti ya. Jangan sak karpe dewe ya, mengamalkan syariat Islam sak karpe dewe. Yang penting enak, yang penting sesuai dengan akal dan hawa nafsu ya. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Kemudian membaca Fatihah, kemudian tahlil, membaca la ilaha illallah. Tidak salah bacaan itu, tapi protapnya yang salah. Nah kaum muslimin, di sini kami melihat kekurang tegasan dari Bapak Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahro kaum muslimin ya. Tapi ini sudah kebaikan lah kaum muslimin. Artinya beliau sudah berani mengkritik meskipun bahasanya dibuat kurang tegas lah ya. Mungkin karena ya jamaahnya mungkin beliau lebih paham akan mad'u beliau ya. Tapi sebenarnya kalau bahasa-bahasa ya, metode penyampaian seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini orang akan susah memahami kaum muslimin ya. Beliau mengatakan apa? Bacaan itu tidak salah. Memang tidak salah kaum muslimin. Ya, bacaan itu tidak salah. Ya. Bacaan Al-Fatihah ya, bacaan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa,
Nggak salah. Siapa yang mengatakan salah? Ya. Membaca sholawat, nggak salah. Ya. Tapi protapnya yang salah. Artinya beliau mengatakan yang seperti itu salah. Yang nggak sesuai dengan protap, nggak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, nggak sesuai dengan syariat Islam. Dan bagaimana yang sesuai dengan syariat Islam? Ya, coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Kalau taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah sholat itu yang wajib dalam tanda kutip, yang harus dibaca adalah ayat kursi dan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Itu yang harus. Jangan ada imam yang abai ini. Nah, di sini kami ingin menambahkan, mungkin beliau lupa, ya, karena biasalah kaum muslimin ya, namanya manusia, ya. Sebuah pepatah bijak mengatakan al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa kaum muslimin. Kalau di dalam hadis dikatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, seluruh anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang mau bertaubat, mengakui kesalahannya, ya. Mungkin di sini beliau lupa kaum muslimin ya, bahwa setelah sholat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar dulu 3 kali kaum muslimin, ya. Astaghfirullah, 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 barulah kemudian ada urutan-urutan yang telah ditentukan oleh para ulama, urutan-urutan bacaan zikir setelah sholat kaum muslimin, ya. Baru kemudian ada yang disebutkan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan dulu videonya kaum muslimin. Saya betul-betul prihatin, dan ini akan saya kampanyekan juga, bahwa para imam, tolonglah panjenengan menyadari bahwa panjenengan dipercaya oleh makmum itu diyakini sudah tahu sunnah Rasul terkait apa yang dibaca sudah sholat. Nah kaum muslimin, di sini Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro menyatakan keprihatinan beliau terhadap amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya, yang seperti itu tadi kaum muslimin. Setelah sholat harusnya beristighfar, kemudian baru membaca tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Ini malah membaca langsung Al-Fatihah, mengajak makmumnya untuk membaca Al-Fatihah dan kemudian langsung dipimpin berdoa. Setelah itu selesai, salam-salaman setelah sholat, mereka tidak berzikir. Memang kalau orang yang memiliki ilmu akan prihatin melihat kondisi yang seperti itu kaum muslimin. Dan keprihatinan dari Bapak Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahro ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang disebut Wahabi sejak dulu kaum muslimin. Ya, karena orang-orang yang disebut Wahabi sudah lama mengkritik perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, setelah sholat langsung Al-Fatihah, ya, zikir berjamaah keras-keras. Ya, maksudnya keras-keras bukan zikirnya keras-keras, keras-keras tidak. Ya, maksudnya membacanya dengan keras, suara tinggi. Ya, itu dikritik. Ya, tapi kalau yang mengkritik orang-orang yang mereka sebut Wahabi mungkin ya tidak diaminkan. Tapi alhamdulillah ini ada tokoh aswaja yang mengkritik, ya, terang-terangan mengkritik amaliyah yang seperti itu, menyebutkan bahwa amaliyah ketika selesai sholat membaca Al-Fatihah, kemudian langsung berdoa, ya, Al-Fatihahnya dipimpin oleh imam, itu tidak sesuai dengan protap, tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ya, yang katanya itu adalah guru kita, ya, contoh suri tauladan kita yang harus kita ikuti. Tapi ternyata setelah sholat kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau ditelisik kaum muslimin, orang-orang yang mengamalkan setelah sholat mereka langsung membaca Al-Fatihah, langsung berdoa, ya, mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang memiliki ilmu kaum muslimin. Ya, meskipun mereka di sana digelari kiai, digelari ustadz, ya, digelari mungkin apalah, ajengan dan lain sebagainya, mereka nggak punya ilmu. Ya, mereka ini biasanya cuma ikut-ikutan saja, ya, melihat gurunya, melihat ustadznya, mengamalkan seperti itu, ya dianggapnya itu adalah sebuah perkara yang benar. Apalagi dipikir, oh ini mudah, selesai sholat cuma baca Al-Fatihah, mimpin doa, salaman, selesai. Ya, mereka nggak melihat. Mereka nggak meneliti amaliyah yang diamalkan oleh ustadz, kiai, ajengan, ya, dan siapapun istilahnya tersebut, ya, apapun istilahnya tersebut, ya, diambil dari mana? Mereka tidak melihat diambil dari mana amaliyah yang seperti itu.
Ya, pokoknya mereka percayalah ini kiai lah, ikuti saja. Atau mungkin mereka pergi ke suatu tempat, kemudian melihat ada orang yang mengamalkan seperti itu, kemudian dia ikuti. Tanpa mereka ini mencari tahu dahulu, dari mana sumbernya amalia yang seperti ini. Ya. Tapi ketika nanti dikritik, nah ini masalah ya. Dikritik mereka mencak-mencak, nggak terima. Masa baca Al-Fatihah salah? Masa baca ayat kursi salah? Masa baca apalagi sholawat salah? Ya. Bukan salah membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca Al-Baqarah saja nggak salah kok. Ya. Tapi tempatnya yang nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Profesor Dr. Ahmad Zahro ini merasa miris, ya, prihatin, ya, ini orang-orang yang disebut Salafi, yang disebut Wahabi, digelari Wahabi, ini udah sejak dulu mirisnya, ya, melihat banyaknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dibiarkan, ini yang sesuai tuntunan syariat Islam akan ditinggal, dan terbukti di sini, ya. Zikir setelah sholat, kalau tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya sudah, akhirnya bikin cara sendiri. Ya, dan ini bahaya kaum muslimin. Ya, kalau semua orang membuat cara sendiri untuk berzikir setelah sholat, nanti zikir setelah sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ini akan selesai, ya, akan ditinggalkan. Mereka akan menganggap, wah ini Al-Fatihah, kemudian baca doa, selesai, ini lebih mudah. Ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin videonya kaum muslimin. Kalau mau sendiri-sendiri, monggo. Mau bersama-sama ada, tapi ya jangan terlalu keras seperti aku tadi, sudah cukup. Tapi yang harus dibaca adalah kalau sesudah maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu ada hadisnya, pahalanya sama dengan memerdekakan 4 budak Bani Ismail, 4 budak keturunan Nabi. Bayangkan, satu budak berapa? Pahalanya besar sekali. Satu budak itu dalam satu hadis pahalanya sama dengan puasa 2 bulan. Kalau 4 budak berarti sama dengan puasa 8 bulan. Itu pagi. Setelah subuh juga gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sak kesusu-kesusune itu tidak lama. 10 kali ini ya kira-kira 1 menit ya. Kemudian ayat kursi itu 1/4 menit. Siapa yang membaca ayat kursi sudah sholat, maka akan dijamin oleh Allah sampai sholat berikutnya. Fahuwa fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah SWT sampai sholat berikutnya. Jadi kalau setiap selesai sholat membaca ayat kursi, ya dijamin sampai sholat berikutnya. Itu yang sabda Nabi dan hadisnya sahih. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini sudah sering saya sampaikan, ini 45 detik. Jadi total ayat kursi hanya 1 menit juga. Tidak lama, tapi ada. Dan ini kayaknya selalu, saya sering makmum di masjid ini ketika saya ceramah, karena yang imami mereka selesai sholat itu Al-Fatihah, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak salah Al-Fatihahnya, tidak salah la ilallahnya, tapi protap ini tidak sesuai. Tapi apa yang dibaca ini tidak sesuai dengan pesan Nabi SAW. Gitu loh. Baca Fatihah boleh, bagus. La ilallah boleh, bagus. Tapi iya, yang diperintah Nabi itu diikuti dulu. Nanti mau baca Fatihah silakan, mau baca tahlil atau la ilallah silakan. Ini betul-betul memprihatinkan jika ada imam yang tidak tahu ini. Padahal ini sangat-sangat populer. Nah kaum muslimin, zikir setelah sholat itu memang banyak variasi bacaannya kaum muslimin, ya, tidak hanya satu macam, ya. Akan tetapi dari sekian banyak, ya, hadis yang meriwayatkan bagaimana zikir setelah sholat, itu tidak ada sama sekali diriwayatkan atau dituntunkan setelah sholat membaca Al-Fatihah, ya. Tidak ada kaum muslimin. Yang ada istighfar 3 kali, ya, kemudian mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam tabarak tayadal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir lagi. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca An-Nas, membaca Al-Falaq, membaca Al-Ikhlas, ya, selesai. Meskipun itu nanti ada rincian lagi kaum muslimin. Memang ada
bacaan-bacaan khusus ketika sholat subuh, ya zikir setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ada rincian lagi, ya. Tapi itu tadi kaum muslimin, tidak ada satupun riwayat yang mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat membaca Al-Fatihah. Kemudian adapun zikir berjamaah, ya nggak ada masalah kalau dalam rangka mengajarkan kepada jamaahnya supaya berzikir sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ini kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang lagi ya, banyak terjadi ya, setelah sholat imamnya memimpin membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa berjamaah, kemudian selesai makmumnya bubar, ya imamnya kemudian duduk berzikir sendiri. Ya ini salah kaprah ini kaum muslimin. Ya, ini jahil imamnya kalau seperti itu kaum muslimin. Ya, yang seharusnya itu dijaharkan supaya makmum tahu itu adalah bacaan zikir yang sesuai sunnah. Ini malah Al-Fatihah kemudian doa. Makmum bubar, dia masih bertahan di tempat duduknya, kemudian berzikir sendiri. Ini apa-apaan ini? Ya. Ini imam jahil yang seperti ini kaum muslimin. Dan ini banyak terjadi kaum muslimin. Banyak terjadi. Dan itu jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Ya. Jadi alhamdulillah lah ini ada tokoh aswajah yang meluruskan perkara yang seperti ini kaum muslimin. Ini kan kalau yang meluruskan orang-orang yang disebut Wahabi, ya maka kritikannya kan seperti itu kaum muslimin. Masa membaca Al-Fatihah salah? Masa membaca la ilaha illallah, membaca tahlil salah? Ya, bukan salah membaca tahlil, bukan salah membaca Al-Fatihah. Kalaupun membaca Al-Baqarah, ya itu nggak salah membaca Al-Baqarah. Tapi tempatnya yang nggak sesuai itu loh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengamalkan seperti itu, kok mengamalkan seperti itu? Ya, itu kan artinya ngelangkai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lancang. Ya, itu namanya lancang. Ya, melangkahi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dinilai lebih baik ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa nggak diamalkan saja yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya, kenapa malah memilih membaca yang sakar PDW tadi? Ya. Membaca dengan sesuai seleranya, ya, dianggap enak, dianggap mudah dibaca. Ya. Ini memang banyak sekali ya orang-orang yang mengamalkan yang seperti itu, dan sekali lagi kaum muslimin yang mengamalkan seperti itu ya bisa dipastikan itu adalah orang-orang dari ya kelompok aswaja kaum muslimin. Jadi kami sangat bersyukurlah ada Profesor Dr. Ahmad Zahro yang meluruskan amaliyah-amaliyah yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan untuk amaliyah zikir yang sesuai dengan syariat Islam kaum muslimin, kita simak video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah kaum muslimin ya. Ini adalah tuntunan bagaimana cara berzikir, bagaimana bacaan-bacaan zikir sesuai sunnah ya, bacaan zikir setelah sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana zikir yang benar sesudah sholat? Kalau di dalam hadis-hadis sahih disebutkan tentang masalah Nabi SAW setiap habis sholat pasti membaca istighfar dengan lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini riwayat sahihnya. Kalau riwayat yang dikatakan ditambah fahaina rabbana bis salam itu tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis, gitu kan. Kemudian beliau membaca Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian beliau membaca selain bacaan tadi ditambah 10 kali subuh dan 10 kali maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau membaca ayat kursi dan beliau bersabda, siapapun yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Lalu Nabi SAW membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, khusus sholat rubaiyah, 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, bacanya sekali-sekali. Dan sholat subuh dan maghrib beliau membaca 3 kali. Kemudian beliau membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kalau digabungkan semua 99. Dan beliau bersabda, siapa yang membaca habis sholat 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, dan menggenapkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Khusus ini tidak ada yuhyi wa yumitnya, tidak ada yuhyi wa yumitnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir langsung.
Kata Nabi SAW akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu.